Halo, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dharma Santi, kelas 12 IPS dari SMA Budi Satwa Bandar Lampung. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Ada 3 submateri yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada unsur-unsur, dan yang ketiga ada bentuk dari persamaan dasar akuntansi. Kalian tahu nggak sih apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara unsur harta, utang, dan modal dalam satu posisi keuangan perusahaan. Persamaan dasar akuntansi merupakan persamaan di mana aktiva itu sejajar dengan pasiva. Dalam praktiknya nanti, sistem akuntansi yang akan kita gunakan adalah sistem berpasangan atau yang sering kita sebut dengan double entry. Double entry adalah setiap pencatatan transaksi dalam sebuah perusahaan selalu mempengaruhi 2 bagian atau lebih, sehingga akan menciptakan sebuah keseimbangan. Keseimbangan tersebutlah yang merupakan ciri dari akuntansi berpasangan. Yang kedua adalah unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Terdapat 3 unsur. Yang pertama adalah unsur harta, unsur utang, dan unsur modal. Unsur harta atau yang sering kita sebut dengan aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang akan memberikan manfaat pada masa yang akan datang. Contohnya adalah kas, piutang, persekot biaya, peralatan, gedung, dan lain-lain. Unsur yang kedua adalah utang atau kewajiban. Utang adalah kewajiban yang harus dilunasi atau dibayar kepada pihak ketiga pada waktu yang telah ditentukan. Contoh dari utang adalah utang bank, utang wesel, dan utang usaha. Unsur yang ketiga adalah modal atau ekuitas. Modal adalah investasi dari pemilik atau hak pemilik atas kekayaan bersih dari perusahaan yang bersangkutan. Contohnya adalah modal dan prive. Untuk prive ini akan mengurangi modal, karena prive adalah pengambilan pribadi pemilik. Yang ketiga adalah bentuk persamaan dasar akuntansi. Bentuk persamaan dasar akuntansi adalah aktiva harus sama dengan pasiva. Aktiva ini terdiri atas harta, sedangkan pasiva terdiri atas utang dan modal. Jadi bentuk persamaannya adalah harta sama dengan utang ditambah modal, utang sama dengan harta dikurang modal, dan modal sama dengan harta dikurang utang. Selanjutnya kita akan membahas sebuah soal, yaitu di bawah ini adalah transaksi yang terjadi pada usaha jasa fotokopi bernama Dharma Jaya yang dimiliki oleh Tuan Baharudin periode 1 sampai 31 Desember 2020 sebagai berikut. Di sini ada transaksi dari periode 1 sampai 31 Desember. Nah, dari persamaan di atas, buatlah persamaan dasar akuntansinya. Oke, kita langsung saja ke tabel. Setelah kita buat tabelnya, yang pertama itu ada kolom tanggal, yang kedua ada kolom harta, kolom utang dan modal, lalu ada kolom keterangan. Sekarang kita lanjut nomor 1. Pada tanggal 1 Desember, Tuan Baharudin menyetorkan uang tunai ke perusahaannya sebagai setoran modal sebesar 5 juta. Kita tulis dulu pada tanggal 1, bertambah berapa berarti kasnya? Yaitu 5 juta. Piutang, perlengkapan, peralatan, dan yang lainnya tidak ada. Nah, pada kolom pasiva yang bertambah adalah modal, karena setoran modal awal itu kasnya bertambah. Jadi, otomatis di kelompok pasiva, modalnya bertambah sebesar 5 juta. Lalu keterangannya adalah investasi awal. Sekarang kita lanjut nomor 2. Pada tanggal 5 Desember, dibeli 1 set peralatan internet seharga 3 juta dari PT Indomarko secara kredit. Nah, beli peralatan internet berarti kita mengeluarkan uang. Tetapi,
dalam soalnya ada kata-kata secara kredit. Berarti kita secara otomatis utang dong. Nah, pada kolom peralatannya itu berarti bertambah 3 juta. Lalu utangnya juga bertambah 3 juta. Setelah itu kita akumulasikan. Kasnya menjadi 5 juta, piutang dan perlengkapan tetap 0, peralatannya tetap 3 juta, lalu utangnya 3 juta dan modalnya juga tetap 5 juta. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Pada 10 Desember, dibeli dengan tunai dari Tokopedia berupa kertas, disket, tinta, dan lain-lain dalam kurung perlengkapan, seharga 800.000. Nah, tadi di tanggal 5 itu kan secara kredit. Kalau di tanggal 10 ini secara tunai. Berarti akun yang mempengaruhi adalah kas. Kita membayar, berarti kasnya berkurang sebesar 800.000. Lalu perlengkapannya bertambah sebesar 800.000. Setelah itu kita akumulasikan. Di kolom kas menjadi 4.200.000 karena 5 juta dikurang 800.000. Nah, pada kolom perlengkapan tetap 800.000, peralatan juga tetap 3 juta, utang 3 juta, dan modalnya juga tetap 5 juta. Sekarang kita lanjut di nomor 4. Pada 15 Desember, dibayar gaji pegawai sebesar 500.000. Nah, membayar gaji kan berarti kasnya berkurang, yaitu sebesar 500.000. Nah, modalnya juga berkurang, sebesar 500.000 di dalam kurung, dengan keterangan beban gaji. Lalu diakumulasikan. Kasnya 4.200.000 dikurang 500.000, berarti tinggal 3.700.000. Perlengkapannya ini 0, jadi tetap 800.000, peralatannya tetap 3 juta, utangnya tetap 3 juta. Nah, modalnya ini kan kita membayar gaji, berarti modalnya juga berkurang 500.000. Berarti hasilnya 4.500.000. Nah, kita lanjut ke nomor 5. Pada tanggal 18 Desember, diterima dengan tunai pendapatan sebesar 4 juta. Nah, kita kan menerima uang, berarti kasnya bertambah 4 juta. Lalu di kolom pasifanya juga bertambah modal sebesar 4 juta. Dengan keterangan pendapatan servis. Nah, pada tabel selanjutnya kita akumulasikan. Kasnya tadi kan 3.700.000 ditambah 4 juta, berarti hasilnya 7.700.000. Di kolom perlengkapan tetap 800.000 dan di kolom peralatan juga tetap 3 juta. Utang usahanya tetap 3 juta dan modalnya 4.500.000 ditambah 4 juta, berarti hasilnya 8.500.000. Lanjut ke nomor 6. Pada tanggal 26 Desember, dibayar utang per kas sebesar 2 juta. Karena kita membayar utang itu pakai uang tunai, maka kasnya berkurang sebesar 2 juta. Nah, berarti otomatis utangnya juga berkurang sebesar 2 juta. Lalu kita akumulasikan. Hasilnya pada kolom kas itu 5.700.000. Perlengkapan dan peralatan tetap 800.000 dan 3 juta. Utang usaha berkurang dari 3 juta dikurang 2 juta. Berarti hasilnya 1 juta. Pada kolom modal juga tetap 8.500.000. Lanjut ke soal nomor 7. Pada tanggal 27 Desember, diambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadi Tuan Baharudin sebesar 500.000. Nah, berarti uang kasnya berkurang sebesar 500.000. Lalu pada kolom modalnya juga berkurang sebesar 500.000. Karena Tuan Baharudin sebagai pemilik Dharma Jaya mengambil uangnya, jadi keterangannya adalah prive. Lalu kita akumulasikan. Kasnya menjadi 5.200.000.
sedangkan perlengkapan, peralatan, dan utang itu tetap. Modalnya menjadi 8 juta karena 8.500.000 dikurang 500.000. Selanjutnya ke nomor 8. Pada tanggal 31 Desember, persediaan perlengkapan yang masih ada yaitu 300.000. Nah, berarti kan perlengkapannya yang awalnya 800.000, terus tinggal 300.000. Berarti yang dipakai adalah 500.000. Jadi di kolom perlengkapannya ini ditulis dalam kurung 500.000 atau dikurang 500.000. Lalu di kolom modal juga berkurang 500.000. Nah, di sini keterangannya kita isi beban perlengkapan. Selanjutnya kita akumulasikan. Kasnya ini tetap 5.200.000. Nah, pada kolom perlengkapan hasilnya 300.000. Karena perlengkapan yang masih ada tadi di soal sebesar 300.000. Selanjutnya pada kolom peralatan dan utang usaha tetap, dan kolom modal 8 juta dikurang 500.000, hasilnya 7.500.000. Selanjutnya nomor 9. Pada tanggal 31 Desember yang kedua, penyusutan atas peralatan sebesar 50.000. Nah, berarti penyusutan ini masuk ke dalam kolom akun penyusutan sebesar 50.000. Karena menyusut, jadi kan berkurang. Jadi ditulisnya itu di dalam kurung. Lalu pada kolom modal juga menyusut sebesar 50.000. Dan pada kolom keterangan ditulis beban penyusutan. Selanjutnya kita akumulasikan. Pada kolom kas, perlengkapan, peralatan, penyusutan, dan kolom hutang usaha itu tetap. Lalu pada kolom modal, dari yang awalnya 7.500.000 dikurang 50.000. Berarti hasilnya menjadi 7.450.000. Nah, di tahap terakhir pada kolom aktiva atau harta ini dijumlahkan. 5.200.000 ditambah 300.000 ditambah 3 juta dikurang 50.000. Hasilnya 8.450.000. Lalu di kolom pasifanya juga dijumlahkan. 1 juta ditambah 7.450.000. Hasilnya juga 8.450.000. Nah, karena hasilnya ini sama atau balance antara aktiva dan pasifa, berarti jawabannya benar. Sekian video penjelasan tentang materi persamaan dasar akuntansi dari saya ucapkan terima kasih.